Sampai pun tiba musim panas, sampai pun musim hujan, muncul layu berbarengan. Dua hati satu cinta lebur di dalam selamanya. Dikandung badan. Mulai kegiatan webinar hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar Komunitas Belajar Ekapaksi 81 dengan tema Pembelajaran Alat Musik Tradisional Angklung untuk menguatkan karakter gotong royong siswa. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmaniati dari SMA Negeri 81 Jakarta yang akan mendampingi kegiatan webinar hari ini. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 81 Jakarta, Bapak Dr. Joko Arwanto MPD. Yang saya hormati, Bapak narasumber webinar kita hari ini, Bapak Restu Mahar Kusmanto. Yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya akan memberikan agenda webinar kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Kepala SMA Negeri 81 Jakarta, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, kemudian tanya jawab, dan semoga kita bisa menutup kegiatan webinar ini sebelum pukul 12. Sebelum kita memulai kegiatan webinar hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini diberi kelancaran dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke agenda pertama kita, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu untuk berdiri. Terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 81 Jakarta yang juga merupakan Ketua Komunitas Belajar Ekapaksi 81. Kepada Bapak Dr. Joko Arwanto MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Komunitas Belajar Ekapaksi 81,
dan Bapak Ibu peserta webinar. Puji syukur, marilah dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini, Sabtu 4 November 2023, kita dapat menghadiri webinar pembelajaran alat musik tradisional angklung dalam menguatkan karakter gotong royong siswa melalui komunitas belajar Eka Paksi 81 atau komunitas belajar SMA 81 Jakarta. Webinar ini dimaksudkan untuk berbagi informasi mengenai pembelajaran alat musik tradisional, khususnya angklung yang dikaitkan dengan penguatan karakter gotong royong oleh sahabat belajar atau narasumber Bapak Restu Mahar Kusmanto, Guru Seni Budaya SMA 81 Jakarta, yang sekaligus sebagai supervisor angklung. Semoga upaya atau ikhtiar ini dapat memajukan mutu pendidikan yang sekaligus sebagai upaya merawat warisan budaya Nusantara. Sambutan ini diakhiri dengan pembacaan puisi yang berjudul Angklung yang secara khusus saya ciptakan untuk momentum ini. Yang dibawa udara, indah yang didengar. Yang dibawa cahaya, indah yang dilihat. Yang dibawa makna, indah yang bermanfaat. Angklung bergema dari lembah ke lembah, petanda petani sumringah. Angklung bergaung dari gunung ke gunung, petanda rezeki meruah. Mendengar pun hadir, bukan karena bertelinga, melihat pun tiba, bukan karena bermata. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Joko Arwanto atas sambutannya dan juga puisinya yang sangat luar biasa. Baik, sebelum kita mulai lanjut ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, izinkan saya berpantun, Bapak Ibu. Jangan lupa responnya ya, kalau saya bacain pantun nih. Silakan, bisa dibuka mikrofonnya ya, Bapak Ibu. Badan kekar, umurnya tua. Cakep. Bawa pedang, bukanlah petani. Cakep. Apa kabar hadirin semua? Cakep. Selamat datang di webinar hari ini. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Kumut Bu. Baik Bapak Ibu, webinar kali ini diinspirasi oleh komunitas belajar Eka Paksi 81 yang ingin berbagi praktik baik, dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Dalam webinar hari ini, izinkan saya untuk membacakan profil dari narasumber kita, yaitu Bapak Restu Mahar Kusmanto. Bapak Restu Mahar Kusmanto ini merupakan guru seni di SMA Negeri 81 Jakarta, guru seni budaya ya Bapak Ibu, dan juga merupakan guru penggerak di Angkatan 7, dan juga merupakan supervisor angklung dari Guinness World Records. Dan Bapak Restu Mahar Kusmanto ini tinggal di Jatimurni Pondok Melati, dan beliau lahir di Jakarta 27 Desember tahun 1979. Status menikah dengan anak satu. Dan moto hidupnya, Bapak Ibu, moto hidupnya sangat menarik nih. Tapi mohon maaf nih ya, kalau ada yang sebelumnya saya mohon maaf dulu, Pak Restunya sudah ketawa-ketawa tuh. Moto hidup Pak Restu adalah
Berkesenianlah selama air seni masih dikandung badan, Bapak Ibu. Jadi artinya berkesenianlah, belajarlah selama kita masih belajar sepanjang hayat, Bapak Ibu. Jadi selama kita masih hidup, kita berkewajiban untuk belajar. Nah, itu mungkin maksudnya dari Pak Restu ya, Pak Restu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, pengalaman Pak Restu ini banyak sekali, Bapak Ibu. Yang paling terakhir ini yaitu beliau adalah Ketua MGMP Seni Budaya Jakarta Timur II dan juga merupakan staf kesiswaan SMA Negeri 81 Jakarta hingga sekarang. Dan pada tahun 2018 beliau juga juara 1 Olimpiade Guru Nasional tingkat DKI di bidang mata pelajaran seni budaya. Dan juga merupakan instruktur nasional DKI Jakarta di Instruktur Nasional DKI Jakarta di mata pelajaran seni budaya. Jadi banyak banget pengalamannya, Bapak Ibu. Jadi kali ini kita sangat beruntung Pak Restu ini mau berbagi praktik baik dalam pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran yang Pak Restu ampu. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita panggil Pak Restunya, saya mau panggil dengan pantun dulu nih Pak Restu ya. Tebing tinggi di atas gunung. Cakep. Hati-hati bila sedang mendaki. Cakep. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita sambut narasumber hari ini. Untuk Bapak Restu Mahar, dipersilakan. Anak-anak sekalian, rekan-rekan, sahabat-sahabat dari SMA 81 Jakarta dan juga dari SMA 70 ya, saya perhatikan ada Pak Joko Susanto, ada Pak Waridin dari SMA 102, dan mungkin nanti ada rekan-rekan lain yang akan bergabung. Izinkan saya membalas pantun Bu Fitri. Akang Harji sorban palit. Palitna kalebak cisaan. Cakep. Ayo kurang sadaya cabe, bari ngabuar sugan manfaat. Cakep. Padahal saya nggak ngerti itu Pak Restu. Artinya nanti ya ada di bawah ya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, izinkan saya menyapa ya, sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Dr. Joko Arwanto MPD selaku Kepala SMA Negeri 81 Jakarta. Beliau yang inisiasi tentang komunitas belajar edukasi. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan pertama yang mudah-mudahan nanti rekan-rekan lain dapat berbagi praktik baik untuk kita semuanya dapat mengenal Bapak Ibu anak-anak sekalian. Nah, ini juga ada anak-anak semua dari kelas 12. Terima kasih sudah hadir. Dan juga praktik baik ini diharapkan bisa menginisiasi rekan-rekan yang lain untuk bisa berbagi praktik baik yang lainnya, mata pelajaran yang lain. Kita tunggu. Untuk kali ini khusus untuk mata pelajaran seni budaya, Bapak Ibu. Ya, mungkin ucapan salam dan sehat ya, wilujeng enjing siang ugi urang sadaya samia wilujeng kanthi rahayu. Urang sadaya tiasa ngempal sasaran silaturahmi sareng para kaula seni, rekan-rekan guru ya, dinararaga diajar sasarangan pikeun ngaguar ngagali keberkahan ilmu kanggo bekal pendidikan siswa-siswa urang sadaya. Artinya Bapak Ibu ya, saya merasa senang sekali dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama para seniman ya, kaula seni dalam acara belajar bersama, juga bersama Bapak Ibu guru untuk menggali keberkahan ilmu ya hari ini untuk bekal pendidikan kepada para siswa kita seluruhnya. Nah Bapak Ibu, anak-anak rekan seluruhnya,
sebelum kita kepada praktik langsung bagaimana memperdalam tentang teknik ya hand sign atau flex sign pada angklung, bagaimana kita akan menjadi seorang pelatih angklung ataupun seseorang yang bisa memainkan angklung ya dengan simbol-simbolnya. Mari kita mengenal angklung terlebih dahulu. Izin saya share screen. Oh, kasih bayi, kasih bayi, kasih bayi, kasih bayi, kasih bayi. Kasih bayi, kasihan bayi mau. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ya, sebentar. Bapak Ibu bisa sambil menunggu Pak Restu menyiapkan presentasinya, mungkin bisa mengisi daftar hadir dengan token yang sudah ada di layar Z34G. Ya, sudah terlihat ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Yang pertama adalah kita tentunya memahami sejarah angklung ya, mungkin dari cerita ya ataupun dari saudara kita ya atau orang tua kita. Tapi mari kita menggali literasi sejarah dari angklung Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Yang pertama adalah ya, angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat, dari Jawa, ya, terbuat dari bilah-bilah bambu sebagai salah satu jenis kesenian yang berangkat dari kesenian tradisional. Nah, kesenian hingga kini masih tetap bertahan, ya, bahkan berkembang. Kalau kita lihat banyak sekali kebudayaan yang punah ya, kebudayaan yang punah. Jadi kalau berdasarkan literasi yang kita baca berdasarkan informasi ya, itu ada hampir 150 kebudayaan yang hilang. Hilang itu dikarenakan pertama ada faktor yang menginisiasi itu sudah tiada. Lalu yang kedua adalah kurangnya perhatian terhadap kesenian tradisional itu sendiri. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kenapa seni tradisi itu hilang. Yang pertama tidak ada penerus. Jadi tidak ada penerus dari seseorang yang mungkin memperkenalkan musik ataupun kesenian tradisional yang punah ini ya Bapak Ibu. Jadi di Jawa Barat saja berdasarkan literasi itu 150 kesenian ya kurang lebih itu sudah punah. Nah, untuk itu kita memperkenalkan angklung ini sebagai bagian dari pembelajaran ya, untuk kita bisa pahami bersama, tidak hanya guru seni Bapak Ibu, tapi angklung merupakan salah satu aset bangsa yang ini bisa kita sampaikan kepada seluruh peserta didik maupun Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu setelah berlatih ini ya, berlatih hand sign, flex sign pada angklung, maka Bapak Ibu kemungkinan besar bisa jadi ambasadorsnya angklung Indonesia. Jadi bisa saja Bapak Ibu nanti melatih di tingkat level pendidikan manapun, baik TK, SD, SMP, SMA, SMK, bisa berlatih menggunakan simbol-simbol sederhana ya dari flex sign ataupun hand sign. Lalu kita perkenalkan kembali angklung tradisional menggunakan tangga nada pentatonis ya, daminatila. Ini satu yang berkembang di masyarakat Sunda. Jika kita main ke beberapa daerah, Bapak Ibu senang berkunjung satu tempat, maka bisa dipelajari kesenian ini. Tapi memang butuh waktu dan khusus karena berlatih angklung itu membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa sekali hadir, maka
butuh waktu yang khusus Bapak Ibu untuk mungkin bisa berkunjung. Di Cirebon ada angklung khusus, di Banten juga punya. Nah, inilah yang perlu kita pahami bahwa kesenian tradisi kita sangat luas. Lalu saya lanjutkan, ketika masuk ke dalam angklung tradisional, maka tangga nadanya adalah tadi, da, mi, na, ti, la, pentatonik, 5 nada Bapak Ibu. Tapi ketika kita berkenalan saat ini di dunia pendidikan, pembelajaran modern, maka ada tokoh yang hebat ya, yang memperkenalkan angklung menjadi angklung diatonis. Jadi menjadi tangga nadanya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini diperkenalkan, nanti kita ada sekilas ya, ada tayangan ya yang kaitannya dengan penguatan angklung dan tokoh-tokohnya. Nah, simbol-simbol angklung juga bisa dijelaskan ya, ada di sini C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, itu tertulis pada angklungnya Bapak Ibu. Ya, pada angklungnya. Nah, berikutnya, dan ini tidak kalah penting ya, dari masa ke masa ya, Jawa Barat ya, masyarakat Sunda dengan kehidupan orang Sunda. Apa itu kehidupan orang Sunda? Kehidupan orang Sunda itu penuh ya dengan keakraban, ya, memanfaatkan bambu. Jadi bambu bukan sekedar untuk hal-hal tertentu saja, kentongan, tapi dalam sejarah perjalanannya bambu dipergunakan dalam keseharian masyarakat. Jadi bambu salah satu hasil bumi. Kalau kita main ke Jawa Barat ataupun di sekitar lingkup Pulau Jawa, itu pasti ada bambu. Nah, ini dapat berguna sebagai bahan bangunan. Dan terbukti nyata Bapak Ibu, bambu salah satu jika dibuat bangunan itu tahan gempa. Ya, tahan gempa. Dan ini salah satu bentuk dari pengembangan ya. Jadi bisa saja bambu digunakan sebagai hunian. Lalu berikutnya ada bambu sebagai alat pertanian. Sebelum berkembangnya majunya alat-alat sekarang modern, maka bambu dipergunakan untuk alat pertanian, alat rumah tangga ya, Bapak Ibu sering menggunakan, sarana perhubungan sebagai alat musik. Maksudnya perhubungan di sini mungkin kaitannya dengan jembatan ya, menggunakan bambu dan sebagainya. Jadi seluruh masyarakat itu di Jawa Barat ya, Sunda terutama, itu menggunakan. Nah, lalu kaitannya dengan alat musik, ternyata tidak hanya angklung saja, ada suling, ada calung ya, salah satu bentuk yang dibuat dari bambu Bapak Ibu. Dan masih banyak lainnya. Nah, berikutnya lagi ya, ternyata angklung ini dimainkan sejak kerajaan ya, zaman kerajaan Sunda. Jadi sudah sangat jauh sekali. Perjalanan ke tanah Sunda pada abad ke-19 ya, bahwa ya orang Eropa yang hadir ke tanah Sunda itu melihat, memperhatikan permainan angklung oleh warga setempat. Jadi angklung memang dikenal di daerah lain juga ya, di Pulau Jawa, tapi di tanah Sunda itu menjadi populer Bapak Ibu. Ya, berikutnya Bapak Ibu, anak-anak sekalian, ini ada sebuah referensi ditemukan di buletin ya, Sama Nyata edisi 2 tahun 2009, diterbitkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ya, bahwa angklung sudah menjadi atraksi seni favorit di seluruh Nusantara. Artinya ketika masuk ke dalam angklung yang modern, maka ini bisa mampu diperkenalkan ke seluruh lapisan masyarakat. Ya, jadi sudah sampai ke Sumatera, Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah. Di Bali pun ada angklung. Bahkan ada satu literasi menuliskan ya, angklung juga dimainkan untuk beberapa ritual, termasuk kremasi atau ngaben. Nah, ini Bapak Ibu. Berikutnya ragam jenis angklung. Ya, di sini dituliskan ya, ada angklung buncis, angklung badeng ya, angklung gubrak, angklung bungko, angklung dodot dan sebagainya. Nah, ini seluruhnya merupakan ciri khasnya adalah pentatonik. Jadi tidak diatonis tapi pentatonik, menggunakan 5 nada tadi yang sudah disebutkan. Ya, berikutnya Bapak Ibu, kita tidak sampai detail mendalam ya tentang jenis angklung tersebut.
Nah, ini ragam jenis angklung, ya, kesenian dok-dok lojor. Nah, ini alatnya, dok-doknya ini kalau main ke Banten Kidul, nah ini akan menemukan alat ini di Kabupaten Lebak, ya, bisa dimainkan dengan angklung. Lalu berikutnya angklung kanekes, ya, angklung kanekes juga merupakan salah satu yang unik juga. Berikutnya angklung badeng-badeng, ya. Nah, ini angklung badeng ini ada di daerah Garut. Jadi lebih ke mana? Selatan, ya Bapak Ibu, ke selatan. Di Cirebon pun ada angklung, ya. Dan angklung ini dekat sekali dengan masyarakat dan juga, mohon maaf ini apa, terkait dengan kegiatan masyarakat, tapi juga terhubung dengan dakwah Islam, ya, pada zaman itu. Jadi untuk kepentingan dakwah, angklung juga dipergunakan. Nah, tapi dekat dengan keseharian masyarakat, makanya acara-acara yang berhubungan dengan ritual penanaman padi, ya, terus ada hubungannya dengan budaya, yaitu penghormatan kepada Dewi Sri, itu dilakukan, ya, permainan angklung, ya, Bapak Ibu. Berikutnya, nah, angklung menjadi mendunia, ya, sebagai warisan dunia tak benda. Ya, tak benda itu maksudnya adalah tidak dalam bentuk sebuah monumen, tidak bentuk sebuah bangunan, ya. Jadi angklung ini sebuah bentuk, ya, pengakuan dari UNESCO, ya, the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Angklung sebagai warisan budaya dunia milik Indonesia, ya, dideklarasikan pada 16 Januari 2011. Nah, ini dia Bapak Ibu, yang tadinya buat upacara ritual, tapi karena dikembangkan oleh dua tokoh, ya, nanti kita sebutkan tokohnya, Bapak Ibu mungkin sudah mengenalnya. Nah, ini berkembang menjadi angklung modern, sehingga bisa dimainkan secara menggunakan tangga nada diatonis. Ketika menggunakan tangga nada diatonis, maka dia akan lebih luas jangkauan nadanya yang bisa terjangkau, ya. Dan biasanya sifatnya adalah hiburan, ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya angklung modern diperkenalkan oleh tokoh, yaitu Bapak Daeng Sotikna. Pada tahun 1938 melakukan inovasi agar angklung dapat memainkan nada diatonis. Nah, ini disebutnya bahwa angklung diatonis ini disebut angklung Pak Daeng karena beliau tokoh yang pertama kali mempopulerkan. Nah, beliau juga guru seni. Lalu bagaimana kaitan dengan gotong royong sesuai judul kita, Bapak Ibu? Ternyata Pak Daeng memperkenalkan permainan angklung diatonis pada saat berlatih pramuka. Jadi ketika berpramuka, ya, atau berkegiatan pramuka, diperkenalkan angklung ini. Ternyata sangat diberikan sangat antusias anak-anak, ya, apresiasi yang luar biasa terhadap permainan angklung. Dan sifatnya adalah kolaboratif, ya Bapak Ibu. Berikutnya, tokoh musik angklung yang tidak kalah luar biasa hebatnya sampai saat ini menjadi inisiator, ya, yaitu Bapak Ujo Ngalagena. Ya, Ngalagena dilahir beliau 5 Maret itu 1929, tutup usia di 3 Mei 2001. Ya, kita mengenalnya sebagai Mang Ujo, ya, kita mengenal sebagai Mang Ujo. Beliau seniman angklung, pendiri saung angklung Ujo juga. Jadi dari kecil Pak Ujo sudah akrab dengan angklung, ya, berlaras pelok, salendro, ya. Nah, itu kalau laras itu disebutnya tangga nada. Kalau khas Sunda ada yang larasnya pelok, ada yang larasnya salendro. Nah, acara yang bisa dilakukan menggunakan angklung, acara mengangkut padi, arak-arakan hitanan, peresmian jembatan, dan acara-acara melibatkan keramaian masa lainnya. Ya, jadi Mang Ujo ini sudah mengenal akrab angklung jauh hari, itu ya Bapak Ibu. Nah, sebagai pendiri saung Ujo, beliau mempopulerkan angklung ke seluruh dunia, ya, ke mancanegara Bapak Ibu. Dan ternyata beliau mendapat bimbingan langsung dari Pak Daeng Sutikna, pencipta angklung bernada diatonis. Jadi semuanya terkoneksi. Tokoh-tokoh hebat ini ternyata mereka sebelumnya pernah bertemu, pernah bersama. Maka kata kuncinya adalah, ya, untuk anak-anak sekalian, untuk maju, untuk berkembang, untuk sukses, maka kita harus mengenal orang-orang
yang hebat di belakang kita ya untuk menunjang kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Nah, inilah sesuai dengan judul kita. Ya, karakteristik kolektivitas angklung untuk pembelajaran. Semangat gotong royong. Kenapa Pak Restu ajak ya anak-anak di sini? Kenapa semuanya digabung dengan musikalisasi puisi? Izin Bapak Ibu, ini ada dua kelompok musik yang berbeda. Tapi kita gabungkan dalam sebuah kolektivitas angklung. Karena yang menjadi kekuatan, karakteristik kekolektifan ya ini diperkenalkan ya oleh Marcus and Kitayama tahun 2003. Ya, angklung ini dicirikan penghayatan individu akan pentingnya keterhubungan, konektivitas. Ada satu nada angklung yang dimainkan hilang, itu akan mengganggu semua. Walaupun satu nada, ada nada re-nya hilang ketika dimainkan, maka akan mengganggu Bapak Ibu. Dan tidak kalah penting, saling ketergantungan dengan orang lain. Angklung dimainkan tidak bisa berdiri sendiri gitu ya anak-anak. Makanya kenapa selalu mendorong, tolong ketika berkegiatan ayo hadir ya, jangan sampai tidak hadir atau pada saat latihan kita hadir supaya semuanya terkoneksi, terhubung ya, tidak hilang nada ya yang dimainkan. Lalu kesatuan bunyi itulah ya semangat gotong royongnya ya, semangat antusiasnya bermain angklung, membangun karakter gotong royong kita, membangun karakter kerjasama, membangun karakter kemandirian ya, sangat lengkap anak-anak sekalian Bapak Ibu dalam bermain angklung. Kita lanjutkan. Nah, ini sangat penting peran kita Bapak Ibu. Jadi angklung sebagai tadi ya warisan budaya, heritage yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, peran melestarikannya bukan hanya guru seni, tapi peran melestarikannya adalah seluruh masyarakat Indonesia yang cinta seni budayanya. Nah, ini yang paling penting. Kalau yang tidak cinta tidak peduli. Tapi ketika nanti diambil negara lain, baru kita berteriak. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Maka Pak Restu melalui pembelajaran angklung itu mengajak generasi kita, ya, generasi saat ini maupun sebelumnya ya, kakak-kakak kelas kalian ya, anak-anak sekalian yang hadir di sini, adalah untuk mengajak kita melestarikan angklung, baik sebagai pemainnya, playernya, ataupun sebagai ke depan pelatih angklung, itu ya. Nah, itu Bapak Ibu, anak-anak sekalian, patut dan harus kita wariskan kepada generasi milenial, karena potensi ini jangan sampai diambil oleh negara lain, itu ya. Banyak negara yang mengklaim budaya kita yang sudah kita miliki, tapi karena kita diam, kita terkunci, ya kurang perhatian terhadap seni budaya kita sendiri, maka siap-siap itu akan diambil oleh lebih banyak lagi ya Bapak Ibu, anak-anak. Mohon menjadi perhatian kenapa kita berkumpul di sini. Tujuan pembelajaran angklung di sekolah di seluruh tingkat SD, SMP, SMA adalah menggali sejarah lokal, ya, kearifan lokal, dan juga memberikan dukungan untuk kita bisa melestarikan angklung, terutama bagi generasi selanjutnya, generasi muda dan generasi milenial. Berikutnya, nah, angklung sebagai sarana pendidikan. Pertama, angklung mudah dimainkan, ya, nggak sulit main angklung Bapak Ibu, tidak perlu bakat yang khusus kuat. Ya, tapi latihan perlu waktu, tapi tidak perlu yang panjang bertahun-tahun gitu, tidak usah ya. Tapi dengan kita rutin, kita senang, sekali lagi bermain musik itu harus senang, maka itu akan menguatkan ya kemampuan kita dalam berlatih angklung. Yang kedua, angklung adalah salah satu instrumen, ini satu nada. Nah, memudahkan guru mengajarkan konsep tangan nada diatonis. Jadi ketika guru seni mengajarkan konsep nada diatonis, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dengan beragam tangga nadanya, memang tangga nada dalam angklung terbatas, ya, kecuali angklung besar sebagai paduan seperti orkestra gitu.
Tapi kalau dia kita yang miliki di sekolah hanya angklung dengan kapasitasnya kecil atau sedang, maka memang tangga nadanya terbatas. Ya, tapi mengajarkan konsep tangga nada diatonis bisa dilakukan melalui angklung. Ada angklung melodi dan ada angklung akompanyement atau pengiring. Nah, ini biasanya terkait dengan pengiring ini dengan akord, ya Bapak Ibu. Lalu Padeng menyampaikan, ya, angklung Padeng punya potensi ya, sebagai alat musik konser yang megah, bisa digunakan untuk berbagai genre musik. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Maka diputuskanlah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 082/1968 yang menetapkan angklung sebagai alat pendidikan musik. Nah, mudah-mudahan ini dari webinar ini bisa dapat diinformasikan ya kepada rekan-rekan di sekolah lain ya. Terima kasih SMA 70, SMA 102. Kalau memang belum ada angklung, mungkin sebagai salah satu penguatan ya dari kami dari SMA 81, mudah-mudahan bisa nanti main bersama Pak. Jadi bermain angklung bersama lintas sekolah ya, siapa tahu gitu ya. Ya itu bisa diharapkan disediakan alat angklungnya. Ya mungkin pendekatan menginformasikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah ini angklung alat musik ya, sifat kolaboratif tentu, psikoedukasi. Main angklung itu membawa kebahagiaan Bapak Ibu ya. Kalau senang bermainnya, merasa gembira, lagu yang dimainkannya menarik, maka akan membuat hati senang ya. Lalu ada 3 pengalaman yang didapatkan ketika pembelajaran angklung, yaitu kepeminatan secara personal, kesadaran diri, kalau saya nggak datang gimana yang lainnya. Duh, kalau saya gagal bunyikan angklungnya, maka nggak nyatu angklungnya, permainannya. Nah itu akan terlibat langsung anak-anak. Muncullah interaksional ya, sesama pemain, sesama pelatih, dan menghasilkan audio emosional. Audio emosional itu salah satu kegembiraan ketika sebuah musik dimainkan. Nah itu ya Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Berikutnya, nah kita langsung beranjak kepada simbol hand sign. Nah ini praktek langsung. Mohon izin kalau nanti ada yang ditunjuk, yang hadir Bapak Ibu, ini kita langsung learning by doing ya. Untuk itu mohon bantuan dari kelas 10 SMA Negeri 81 Jakarta, tim angklung, dan kelas 11. Dimohon berdiri. Silakan Nak, langsung menuju tempatnya ya. Iya, mari sebelum kita berlatih ya hand sign dan flag sign Bapak Ibu, jadi berlatih langsung, saya akan share ya permainan dari anak-anak kita, permainan angklung ya, yang sifatnya kolaboratif Bapak Ibu. Semoga dapat diapresiasi latihan kita ya, kebersamaan kita beberapa hari ini oleh peserta didik kita. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat anak-anak sekalian? Baik Bapak Ibu, kita coba dengarkan. Kita dengarkan persembahan lagu dari SMA Negeri 81 Jakarta, dipimpin hand sign oleh Inggit, Elizabeth Inggit, dibantu oleh Kak Iki dari Universitas Negeri Jakarta. Mengalir di sela derai tawa, selalu
beri plus Bapak Ibu buat siswa-siswa kita. Ya. Keren. Ya, terima kasih ya Nak ya. Silakan boleh keluar ya. Oh, duduk Nak, duduk di bawah. Maaf, di bawah. Ya, duduk ya. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi sebuah penampilan. Oh, ada masukan, ya. Sangat setuju. Jadi angklungnya mungkin diberikan mikrofon ya, Pak Dwi ya. Lebih kuat lagi jadi suaranya. Baik, terima kasih masukan dari Pak Dwi. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, dalam webinar kali ini selain tadi sejarah singkat Bapak Ibu ya, maka saya akan coba memberikan tentang teknik hand sign dan flex sign. Jadi mohon izin nanti kalau ada Bapak Ibu yang tergabung di sini bisa membantu ya Bapak Ibu. Nanti siswa-siswa kita akan memainkan angklung sesuai hand sign yang diberikan oleh Bapak Ibu seluruhnya. Kita mulai, saya izin share screen. Ya, apakah terlihat jelas Bapak Ibu notasi yang tertera? Apakah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Bu Fitri bagaimana? Sudah? Sudah Pak Restu. Oke, baik, terima kasih. Nah Bapak Ibu, ini merupakan simbol angklung. Ya Bapak Ibu, nah simbol-simbol angklung ini dimainkan oleh seorang dirijen angklung. Nah sebagai pengatur permainan tentunya dirijen ini posisinya sangat penting. Jadi mereka harus menguasai, sekali lagi menguasai hand sign maupun flex sign. Nah ini tidak kalah penting. Nah Bapak Ibu, mari kita coba berlatih ya menggunakan hand sign dari Bapak Ibu masing-masing ya, mempersiapkan. Kita coba. Di sini tertulis Bapak Ibu ada kepalan tangan ya, seperti ini. Nah, terlihat ya. Nah, kepalan tangan ini nada untuk do ya, do rendah. Ya, do rendah. Oke. Kak Inggit mungkin bisa bantu. Inggit mana? Ya, ya menghadap kamera ya. Iya. Sekarang kita mainkan nada re. Ya, tangannya seperti ini. Ya. Oke, Bapak Ibu bisa ikuti ya. Dihafal ya Bapak Ibu, ini nada re ya. Lalu berikutnya ini mi. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya ini fa. Ya. Berikutnya ini sol. Berlanjut ke la ya. Kalau dari samping la, berikutnya si ya, dan terakhir adalah do tinggi ya. Nah ini Bapak Ibu ya, sangat sederhana ya, artinya kita kuasai simbol ini dulu. Coba saya mau minta bantuan. Nah ini dia ya, untuk teman-teman kita nih. Coba di sini ada Pak Resi ya, Pak Resi ya, karena ini komunitas belajar jadi kita belajar bareng ya. Pak Resi guru, alhamdulillah ini beliau adalah wakil siswaan dan guru bahasa Inggris kita. Tapi sekarang nggak pakai Inggris Pak ya, cuma pakai tangan Pak Resi ya. Ya, baik, Pak Restu. Kita mulai. Nada bisa di spotlight Pak Resinya? Sudah?
Baik, nada do Pak Resi, do rendah. Do, Oke, gimana? bagus. Ya, berikutnya nada re Pak. Pak Resi. Ya, jangan dada-dada Pak ya, cuma gini aja. Ya, re. Berikutnya nada mi Pak. Ya, alhamdulillah. Ini bagus tangan Pak Resi ini. Berikutnya fa Pak. Ya. Berikutnya sol. Ya. Berikutnya la. Iya, Bapak Ibu yang lain boleh mengikuti ya, dipandu oleh Pak Resi langsung sebagai pelatih baru ya. La. Berikutnya si. Alhamdulillah. Berikutnya do Pak. Nah, ini do tinggi. Sekarang Pak Resi silakan tunjukkan tangan Pak Resi kepada anak-anak yang ada di aula. Ya, Pak Resinya nggak usah ke aula. Pak Resi tetap di tempat, cuma tangannya memberikan sign, ya, memberikan pertanda kepada siswa-siswa kita. Oke, anak-anak siap? Sekarang pelatihnya Pak Resi, ya, pelatihin Pak Resi. Kelihatan Pak Resi? Enggak kelihatan. Sebentar. Oke, sudah kelihatan? Belum? Sudah? Sudah, oke. Dipin ya Pak. Saya akan stop share-nya dulu. Dipin ya. Jangan di stop share, Pak. YouTube nggak bisa. Ya, baik. Contekannya. Sudah terlihat Pak Resinya, Nak? Belum? Kecil. Digeser, Karena Pak. Pak Resinya jauh di ruang Geser, lain, Pak. maka kecil dia. Sebentar Pak Resi ya. Oh ya, oke. Sudah, alhamdulillah. Sudah terlihat ya? Ya. Saya nggak ada contekan. Silakan Pak Resi. Nada do. Ya, tangannya Pak Resi. Ya, ya. Wah, hebat Pak Resi ya. Nada re Pak Resi. Gimana? Re Pak Resi. Ini ya. Iya, tangannya rapat ya Pak Resi ya. Oke, bagus. Berikutnya mi Pak Resi. Oh, bagus. Mi, berikutnya fa. Wah, mantap ya. Bagus nih Pak. Terus berikutnya sol. Ya, alhamdulillah. Sol, berikutnya la. Ya, bagus. Berikutnya si Pak. Ya, terakhir do. Ya, sekarang Pak Resi bebas mau memberikan panduan. Kasih aplaus dulu buat Pak Resi, biar semangat ya. Nah, Pak Resi sekarang bebas, tangan Pak Resi mau kasih simbol apa ke anak-anak. Ya, saya kasih kebebasan. Jangan simbol yang lain Pak, jangan silat ya, karena nggak ada. Iya, udah siap Pak. Oke, udah siap. Ya. Anak-anak siap ya? Ya. Ya. Udah ya. Lah itu, lah. Ya, gini ya maksudnya Pak Resi ya? Oh gini saya. Oh ya, lah. Ya. Bisa deh. Sol. Iya, kasih close ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Resi ya. Besok Pak Resi langsung kita angkat Ambassadors Angklung Indonesia ya, karena Ya, sudah bisa siap, Pak. hand sign. Mohon izin saya juga mengajak Pak Joko Susanto Pak dari SMA 70. Iya, izin Pak. Ya, boleh. Bisa dipin Pak Joko. Wah, sehat Pak Joko. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Masih di mute kayaknya Pak Joko. Iya.
Iya, Pak. Buat sahabat kita ya, SMA 70 diwakili oleh Pak Joko. Terima kasih Pak Joko Sudah terdengar, atas Pak? kehadirannya. Tapi mohon izin hari ini saya mau berbagi karena ini komunitas Oh ya, belajar ya siap, Pak. siap. Kita Ya, belajar terima bareng kasih, ya Pak. tentang hand sign dan flag Hand sign. sign. Jadi ketika memandu angklung, Pak Daeng Sutikna itu menggunakan teknik kodali Pak. Jadi kodali itu teknik lama, ini Eropa Pak. Jadi Iya. teknik kodali ini adalah teknik yang mudah untuk melatih soundisasi ya, do re mi fa sol la si do, seperti itu. Tapi kita bisa modifikasi ke dalam bentuk angklung. Ini diperkenalkan oleh Pak Daeng Sutikna, lalu dilanjutkan oleh Pak Ujo, dan akhirnya ke generasi kita lah diperkenalkan teknik hand sign ini. Kita mulai ya Pak. Pak Oke, Joko, boleh. ready? Siap? Siap, SMA 70, oke, siap. siap. Alhamdulillah. Kita mulai anak-anak, ready? Siap? Ya, Pak Joko, kita mulai dari nada do rendah dulu Pak. Ya, do. Ya, berikutnya re. Ya, baik Pak. Berikutnya mi. Ya, bagus, luar biasa. Fa Pak. Ya. Ya, sol. Ya, la. Ya, berikutnya si. Ya, terakhir do tinggi. Ya. Iya, terima kasih. Sekarang Pak Joko saya berikan kesempatan menjadi pelatih. Monggo Pak ya. Silakan Oke, terima kasih, mainkan menggunakan nada yang mana saja. Dipersilakan pada Pak Joko. Ya, saya ada nada sederhana aja sih, Pak. 5 Oh, nada sederhana. aja. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih untuk siswa-siswi SMA 81 bisa mengikuti instruksi dari saya ya. Oke, nada yang pertama itu adalah ya, itu Oke, Pak. Nadanya luar sederhana biasa sih. ya. Iya, nadanya apa? Yang pertama? Sol mi mi fa re mi fa sol. Iya, gitu ya. Baik, kita kasih plus buat Pak Joko ya, semangatnya dan lagunya. Luar biasa Pak, terima kasih Pak Joko. Sampaikan salam buat teman-teman ya di SMA 70. Siap, sama-sama Pak. Ya, salam sehat selalu. Sukses buat 70 ya, buat SMA 70. Amin. Terima kasih. Berikutnya ada yang mau ditunjuk nggak Bu Fitri? Ada request nggak? Yang perempuan kayaknya belum nih Pak. Tadi laki-laki semua. Masih Pak. di unmute kayaknya Bu Fitri. Punten. Sudah Pak. Bu Jupita tuh kayaknya mau tuh. Siapa? Bu Jupita Pak. Oh, Bu Pak, Jupita. yang perempuan, Pak. Oke, Bu Jupita siap ya? Ya, Bu Jupita, siapkan tangannya Bu Jupita. Ada kan? Ada Pak. Nggak di mana-mana kan? Alhamdulillah. Baik Bu Jupita, kita mulai ya. Nadanya kalau Bu Jupita saya berikan. Oke, saya akan share karena Bu Jupita tingkatannya sudah kan ada tingkat berkembang. Terus sangat berkembang ya. Kalau Bu Jupita ini udah tahap lanjut. Nggak berkembang. Ya. Jadi udah master nih ya. Kita kasih Bu Jupita terlihat ini terlihat latihan hand sign-nya sudah Oke. terlihat. Bisa ya. Sudah. Oke, terlihat ya.
Baik Bu Jupita, saya akan play ya Bu Jupita ya. Bapak Ibu juga bisa memperhatikan ya anak-anak sekalian. Ini ada nilai notasi dan juga sign ya, hand sign Kodali. Oke, terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat ya? Ya, terlihat, Pak. Nah, terlihat. Baik, saya akan play Bu. Kalau notasi ini bulat seperti ini ya, ini nilainya adalah berapa ketuk Bu Jupita? Setengah. Setengah. Berarti Bu Jupita harus balik lagi ya ke tahap berkembang tuh. Karena dibagi dua. Tadi tahap lanjut jadi turun. Aduh ya. Jadi terlihat ini. Nah, Ya. ada bunyinya? Ada. Ada. Ini nadanya adalah do. Jika di dalam garis para nada, maka nada do ini diletakkan di garis bantu pertama. Dan nilainya ini bukan setengah Bu Jupita, tapi 4 ketuk. Ya, jadi ada 4 ketukan. Ketika dimainkan di angklung, maka angklungnya akan panjang bunyinya. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Bo. 3, 4. Re. 2, 3, 4. Mi. 2, 3, 4. Fa. 2, 3, 4. Sol. 2, 3, 4. La. 2, 3, 4. Si. 2, 3, 4. Bo. 2, 3, 4. Maka dengan sendirinya pemain angklungnya akan memainkannya dengan panjang, Bapak Ibu. Nah, minta satu contoh angklung, satu angklung boleh? Bisa bantuannya? Yang tergantung saja, ya, satu saja. Ya. Iya. Ya. Bapak Ibu, ini adalah bagian angklung ya. Nih, angklung. Nanti saya akan memberikan agak jauh ya, agak kurang terlihat ya. Ya. Ya, ini disebutnya rangka angklung. Ya. Rangka angklung ini untuk ya, tempat berdirinya angklung, angklung besar. Dan ini angklung kecil. Bilah-bilah angklung juga berbagai ragam. Ada yang tabungnya 4, ada yang tabungnya 3. Nah, kalau angklung semakin kecil, maka tabungnya ini hanya 2. Seperti di Bapak. Nah, ini disebut dasar tabung. Ya, dasar tabung. Tempat berdirinya angklung besar dan angklung kecil. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ketika dibunyikan 4 ketukan, maka bunyikannya lah dengan panjang. Agak berbayang ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin bisa dipahami bahwa seperti itulah bunyinya. Ya, nilai 4 ketuk Bu Jupita ya. Oke, kita lanjut Bu Jupita. Kita lanjutkan. Iya, kita lanjutkan ke Sibelius lagi tadi. Oke, kita lanjutkan karena Bu Jupita tadi sudah tingkat lanjut, maka kita lanjutkan hand sign-nya menggunakan 2 tangan. Gitu ya, Bu Jupita. Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum. Oke, sebentar Bu Jupita. Iya.
Nah, ini dia. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dalam permainan angklung hand sign-nya itu akan menggunakan dua tangan. Ya, jika angklungnya menggunakan mungkin suara satu, suara dua, ya, supaya menimbulkan nada yang harmonis. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa saja simbol angklungnya akan menggunakan dua tangan. Bu Jupita sudah lihat? Sudah, Pak. Oke, kita coba. Nilainya berapa ketuk Bu Jupita? Berapa ketuk ini? Nah, kalau bulat kayak telur ini, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, ini nilainya adalah 4 ketukan. Ya, ini nilainya 4 ketuk. Oke, kita coba nada apa dan apa, Bu Jupita? Nada do dengan mi. Oke, anak-anak siap? Ya, ini tingkat lanjut ya. Do, tangan kanan. Oh, do, Mi, itu ya Bu Jupita ya. Ya, 1, 2, 3. Ya. 2, 3, 4. Pindah. Iya. Ampun. Ya. Bu Jupita hati-hati, tangannya habis do sama mi. Lalu apa anak-anak sekalian? Iya. Re sama fa. Terlihat ya di situ ya. Re dan fa. Gimana re dan fa? Re dan fa. Iya, Bu. Gak kelihatan ya? Kelihatan. Oke, re dan fa. Ya, berapa ketuk Bu Jupita? 4 ketuk juga. Jadi masuk bar kedua nilainya 4 ketuk. Ya, anak-anak sekalian, kita ikuti Bu Jupita. 1, 2, 3, 4. 4. Stop. Iya. Oke, bagus. Berikutnya Bu Jupita. Nilainya balik lagi. Ya, ada di bar ketiga. Nah, ini bar ketiga. Nadanya adalah mi dan sol. sol. Tangan sudah siap? Oke, baik. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, baik ya. Berikutnya apa Bu Jupita? Fa Fa dan dengan la. lah. Fa dan lah. Kita ikuti ya semuanya. Bapak Ibu boleh mencoba ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berikutnya apa Bu Jupita? Sol dengan si. Sol dan si. Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya, terakhir adalah La dengan do. la dan do. Ya, Ini baik do, ya. do. 1 Ini. ya. Ya, do-nya adalah do tinggi ya Bu. Jadi seperti Oh, do tinggi. simbolnya gitu ya. Kalau do biasa rendah. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ya, do dan la. Oke, baik. Terakhir kita akan coba ya Bu Jupita, ini coba kita play ya. Kita play. Oh, ini terlalu jauh. Terdengar suaranya? Ya, terdengar, Pak. Nah, ini simbolnya bisa diikuti Bapak Ibu ya, bareng-bareng. Siap? 1, 2, 3, ya, do. Re. Sol. La. Si. Ya. Oke. Agak kurang terdengar jelas ya, tapi intinya paham ya Bu Jupita ya. Ya, Paham, Pak. itulah simbol-simbol angklungnya ya Bapak Ibu. Nah, Ya. Bapak Ibu, ini latihan-latihan sederhana yang harus dikuasai oleh pelatih angklung. Ya, yang terpenting kita pahami nilai notasinya. Ada notasi balok ini ya. Lalu ada notasi angka. Nah, nilai notasi ini 4 ketuk.
Notasi baloknya simbolnya seperti ini, bulat seperti telur ya. Nah, ini nilainya adalah 4 ketukan. Lalu berikutnya ada nilai 2 ketuk. Nah, ini dia. Ya, nilai 2 ketuk, maka bunyikan angklungnya 2 ketukan. Kita ikuti ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini terakhir nih. 1 2 3 4. Tuh. 2 do. 2 re 2 3 4 mi 3 mi ya fa ya sol la si do ya. Iya, bagus ya Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa. Tinggal nanti dilatih. Nah, ini yang 2 tangan. Terakhir ya Bapak Ibu untuk materi kita hand sign ini 2 tangan ya. 1 2 3 4. Itu nilainya 2 ketukan. Ingat? Ya, oke ya. Bapak Ibu, inilah latihan hand sign. Lalu untuk flex sign ya. Ya, flex sign itu akan dilatih ya. Mungkin di lain kesempatan ya, karena sudah tepat waktu kita. Flex sign nanti akan diberikan PPT-nya Bapak Ibu ya. Saya sampaikan secara sekilas. Ya, flex sign dimainkan untuk angklung yang besar. Ya. Nah, flex sign adalah untuk angklung bass Bapak Ibu ya. Nah, ini flex sign itu untuk angklung bass. Ya, makanya menggunakan bendera. Ya. Jadi flex sign ini hanya untuk angklung bass ya. Lalu berikutnya angklung tadi hand sign untuk angklung melodi. Jadi hand sign adalah untuk angklung melodi. Cara memegang angklung bass sama tadi ya. Seperti ini angklung bass tidak jatuh. Lalu mainkan angklung ya dengan menggunakan, nah ini Bapak Ibu ya, dengan menggunakan tangan kanan digoyangkan ya, masukkan jari ya. Nah ini dia caranya ya. Nah ini flex sign ini adalah untuk bass ya Bapak Ibu. Oke, salah satu contoh. Oke, siap ya, flex sign.
Iya, itu dia Bapak Ibu ya. Flag sign dan hand sign. Nanti kita akan bertemu kembali ya, mempelajari lebih dalam lagi. Jika Bapak Ibu di dalam komunitas belajar kita ingin belajar langsung angklung ya, nanti kita bisa mainkan angklungnya bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita latih hand sign-nya langsung, lalu berlatih flag sign-nya langsung. Siap Bapak Ibu? Siap? Bu Sri? Bu Sri Anda Rusmini siap? Siap. Sahabat saya dari Bahasa Indonesia ya, semangat terus Bu Sri. Bu Nesya ada ya, Bu Nesya. Alhamdulillah. Sudah hadir juga Bu Ine Luciana. Terima kasih Bu Ine atas kehadirannya ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sahabat seni, kawan-kawan dari Universitas Negeri Jakarta ya, dari SMA 70, dari SMA 102 dan rekan-rekan lain yang mungkin belum dapat disebutkan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, menyimak ya Bapak Ibu pembelajaran angklung bersama komunitas belajar Eka Paksi 81 Jakarta. Untuk berikutnya persembahan terakhir ya dari siswa kita dari SMA 81 Jakarta, sebuah lagu untuk Bapak Ibu semua yang hadir. Semoga dapat membawa kebahagiaan Bapak Ibu ya, lagu yang diberikan, dan Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kesuksesan. Sebuah lagu, We Are the Champion, kita semua juara. I'll pay my dues after time, after my sentence, commit no crime. And bad mistakes I've made a few. Behind my shelves and deep in my face, I've been through. We are the champions, friend. We'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. We are the champions. We'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the Ya, berikan aplaus Bapak Ibu buat siswa-siswa kita seluruhnya. Terima kasih anak-anak sekalian. Ya, boleh kembali ke tempat ya. Saya serahkan ya kepada Bu Fitri, izin Bu Fitri untuk sebuah penutup ya Bapak Ibu dengan bahasa Sunda juga. Ya, rupina cakep parantos tuntas sadaya sapartos anu direncanakeun urang sadaya dina raraga ngaguar ngagali ilmu pikeun nambihan bekal urang sadaya. Semoga ya pinuh manfaatna. Amin. Bapak Ibu, sepertinya sudah tuntas acara kita sesuai dengan rencana ya, dalam rangka acara menggali ilmu dalam ruang komunitas belajar, menambah bekal kita semua, semoga mendapatkan manfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, bila ada ucapan saya yang kurang berkenan
kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan kembali Aduh. kepada Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak Restu. Baik Bapak Ibu, pemaparan materi secara lengkap, menarik dan interaktif telah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Restu Mahar Kusmanto SPD. Tentunya akan bisa merangsang kita untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat. Angklung merupakan alat musik tradisional yang merupakan salah satu aset bangsa kita. Maka selayaknya lah kita bisa mengenalkan kembali kepada peserta didik untuk menjaga kelestariannya. Jika dikaitkan dengan proyek, kita dapat kaitkan dengan kebinekaan global, dengan dimensi kegotong royongannya. Dengan bermain angklung akan menguatkan karakter kerjasama, karakter gotong royong untuk menciptakan harmoni yang indah. Bermain angklung akan menciptakan kolaboratif dan juga bisa membawa kebahagiaan bagi yang memainkannya. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah belajar dengan hand sign dan flag sign yang tadi sudah dipraktekkan oleh Pak Joko Santo dan juga Pak Resi dan juga Pak dengan Bu Jupita. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang masih setia bersama kami di dalam webinar melalui Zoom ini. Baik Bapak Ibu, untuk memperjelas pemahaman dan juga keingintahuan materi hari ini, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau komentar, memberikan komentar. Saya undang peserta yang hadir untuk bertanya. Saya buka termin pertama dengan 3 penanya. Dipersilakan Bapak Ibu untuk bisa raise hand mungkin. Sebelumnya kita di partisipan saya lihat Bapak Joko Arwanto juga sudah hadir bersama kita. Selamat datang Pak Joko. Baik Bapak Ibu, untuk yang ingin bertanya, ada Pak Resi di sini. Ada lagi Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu yang bertanya dan tadi juga mungkin untuk yang partisipasi, kita akan berikan buku yang merupakan hasil karya dari Pak Joko. Jadi nanti mungkin Pak Joko Suwanto bisa kita kirimkan ya ke SMA 70. Untuk yang Bapak Ibu yang lain mungkin bisa bertanya melalui sesi ini. Baik Pak Resi, dipersilakan. Ya baik, Bu Fitri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Restu, materinya sangat menarik. Namun saya ada 2 pertanyaan nih, Bu Fitri boleh ya. Pertama terkait dengan tentang budaya kita angklung ya. Menurut Pak Restu, saya nanya pendapat Pak Restu, kita kan lihat banyak ada beberapa pengamen ya. Pengamen itu menggunakan angklung ya. Menurut Pak Restu itu salah satu usaha kita untuk melestarikan budaya angklung agar tidak terlupakan atau sama seperti ondel-ondel. Ondel-ondel kan kita tahu ya, mereka tanda kutip sifatnya mengemis, mereka hanya jalan keliling menggunakan ondel-ondel, tapi tidak ada keahlian yang mereka sampaikan kepada masyarakat. Jadi menurut Pak Restu, apakah angklung, pengamen yang menggunakan angklung itu salah satu cara untuk melestarikan atau sama seperti ondel-ondel? Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat tadi itu kan untuk re sampai dengan si itu untuk nada rendah dan nada biasa dan dengan nada tingginya tidak ada perbedaan ya. Kecuali do ya, kalau do kan ada perbedaan Pak Restu ya. Nah, itu untuk membedakan antara nada tinggi, nada rendah, dan nada biasa ya namanya, saya nggak ngerti. Itu gimana? Apa sama aja gerakannya atau memang ada dibedakan? Itu Pak Restu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Resi atas 2 pertanyaannya. Untuk Pak baik, terima Restu, kasih. dipersilakan. Terima kasih Pak Resi pertanyaannya. Kalau kita berkaca kalau terhadap fenomena ya ondel-ondel di jalan, Pak Resi membawakan musik tradisional,
Lalu ada juga pengamen ya tadi yang Pak Resi sebutkan dengan berkelompok ya Pak Resi. Memainkan angklung, arumba, ada kolintang, dan dimodifikasi dengan alat-alat musik tertentu. Kita harus bisa membedakan sih mungkin Pak Resi. Karena sebagai kita disebutnya kan duta budaya sebetulnya. Masyarakat Indonesia itu duta budaya buat budaya bangsa kita sendiri. Jadi sebaiknya kita harus menempatkan penampilan musik, lalu menempatkan pertunjukan musik, itu kita istimewakan. Jadi memang sebaiknya ditempatkan di tempat pertunjukan yang memang harus memenuhi kriteria yang terbaik lah untuk penampilan angklung ya tadi arumba, mungkin kolintang. Jadi tidak di sembarang tempat. Nah, mungkin menurut saya seperti itu. Jadi kita harus tetap memperhatikan kualitas pertunjukan. Kalau di dalam fungsi seni, fungsi yang mereka lakukan tidak salah. Karena fungsi mereka adalah fungsi ekonomi. Tapi fungsi seni yang lain ada fungsi hiburan. Nah, lalu ada juga fungsi yang lain, ada fungsi sarana untuk religi, ya, upacara adat dan sebagainya. Tapi sebaik-baiknya adalah menempatkan seni tradisi kita di tempat yang baik dan istimewa supaya kita dapat menghargai Pak Resi. Jadi menghargai budaya kita, ya alat musik yang kita miliki. Dan yang membedakan dari penampilan tadi adalah dari teknik. Mereka tidak menggunakan mungkin harmonisasi 2 suara atau 3 suara. Nah, tujuannya berbeda, fungsinya berbeda. Kecuali dituliskan Pak Resi ya, misalkan di satu tempat ada sebuah pertunjukan gambang kromong misalkan modern, ada benderanya, walaupun hiburan ya di acara-acara tertentu itu akan memiliki nilai karena mereka berlatih dengan serius mempersiapkan sebuah pertunjukan itu. Nah, kalau yang mohon maaf ya, kalau ada yang tadi mungkin di jalanan mereka berlatih, tetapi mungkin tidak mempersiapkan untuk sebuah pertunjukan yang sifatnya kualitas pertunjukannya bagus, baik seperti itu. Mungkin itu Pak Resi yang pertanyaan pertama. Kalau yang kedua simbol hand sign memang ditentukan tadi ada yang angklungnya besar. Nah, kalau saya tunjukkan ini ya Pak Resi ya. Di situ terlihat ada angklung yang besar sebelah kalau terlihat dari kamera itu sebelah kiri Pak Resi. Angklung itu disebut angklung bass. Lalu ada lagi angklung akompanyement itu akord. Ada yang 4 tabung, biasanya nadanya mayor atau angklung akor dia pengiring. Tapi yang minor biasanya 3 tabung dan 3 tabung pastinya. Lalu ada angklung melodi sebelah kanan. Ya, jadi itu angklung melodi ada dua perangkat. Jadi angklung melodi pertama yang atas, yang bawah angklung melodi kedua. Dua-duanya dimainkan dengan hand sign dan flex sign. Tapi flex sign khusus bass, hand sign-nya khusus yang melodi tadi. Terus bagaimana tentang permainannya? Apakah sama powernya ketika dimainkan, dibunyikan? Sama Pak. Jadi di sekuat-kuatnya dibunyikan, tapi dengan catatan harus balance. Tergantung kebutuhan lagu. Kadang ada yang lembut, lirih, maka bunyikanlah dengan pelan. Tapi ada juga yang kuat, maka harus bunyikan kuat. Ada juga yang terputus-putus. Perbedaan cara mainkan. Tapi hand sign dan flex sign tadi itu sudah mutlak. Perbedaan yang ini yang tinggi. Jadi angklung yang lebih kecil, semakin tinggi nada, angklungnya akan semakin kecil. Semakin besar nada, angklungnya atau semakin low ya, nadanya semakin bass seperti itu, maka dia akan semakin besar angklungnya. Seperti itu. Itu mungkin Bu Fitri
Pak Resi. Baik, bagaimana Pak Resi? Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih Pak Restu jawabannya. Ya, Baik, terima kasih Pak Resi. Pak Restu. Baik, untuk teman-teman yang lain, silakan raise hand untuk memberikan pertanyaan. Oke, Bu Jupita, persilakan. Yuk. Ya, terima kasih Pak Restu atas penjelasan dari presentasinya tadi. Saya mau menanyakan untuk tangga nada pentatonik dari Sunda. Nah, itu kan tergolongnya 5 nada ya. Nah, kira-kira kalau di dalam apa namanya bentuk pentatonik diatonisnya atau 7 nadanya tangga nada barat, kira-kira notasinya apa aja nih Pak? Kan kalau kayak di Cina itu kan sama dengan Betawi, do, re, mi, sol, la, ya kan? Iya. Untuk Kalau nada Sunda apa aja? ya damina. Maaf, ini dengan siapa ya Pak? Joko, Pak Joko. Dengan Pak Joko, Pak Restu. Ya. Pak Joko, pentatonik angklung itu kan 5 nada ya. Iya. Bapak di Sundanya. Ya. Ya, untuk daminatilanya itu nadanya apa aja kira-kira kalau di dalam bentuk diatonisnya? Untuk diatonisnya. Nah, itu nadanya do, Pak. Terus mi. Nah, seperti itu. Terus bentar. Da, mi, na, tilada. Da-nya do ya, mi, yang hilang nada re dan si, Pak. Jadi selendro dan perok. Ya, seperti itu. Jadi itu sebuah ciri khas dari pentatonik, re-nya masihnya hilang. Seperti itu, Pak. Kumaha Pak Joko? Ya, oke, cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya dan juga Pak Restu untuk responnya. Baik, untuk yang terakhir, Bu Cupita tadi sudah raise hand, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Fitri. Luar biasa tadi ya Pak Restu dengan presentasinya. Saya sangat senang ya. Dulu saya pernah mengikuti, tapi dengan berwisata ke, kalau nggak salah, ke daerah Bandung, Kampung Bambu kalau nggak salah. Di sana ada pertunjukan seperti ini dan kita sebagai tamu juga dilatih untuk ikut memerankan gerakan-gerakan tadi gitu. Jadi saya teringat luar biasa sekali Pak. Pak Restu, saya kan nggak begitu, kalau orang Batak kalau nada-nada nggak begitu nih ya. Kalau nyanyi langsung nyanyi aja gitu. Jadi saya nggak bertanya pada nada-nadanya. Untuk kedepannya, untuk jangka dekat ini, apa yang Pak Restu lakukan untuk melestarikan angklung ini? Yang seperti tadi ya, ada niat dari Pak Restu untuk melestarikan. Nah, waktu untuk dekat ini, apa yang akan Bapak Restu lakukan? Yang Pak Restu rencanakan waktu dekat itu melestarikan angklung ini. Kemudian, apakah sudah Pak Restu sudah mempunyai komunitas sendiri, tempat nanti misalnya ada Bapak Ibu yang ada di sini atau dari sekolah lain yang ingin bergabung dengan kelompoknya Pak Restu, apakah sudah menyediakan tempat untuk menampung orang-orang yang ingin bergabung untuk kesenian angklung ini? Itu aja Pak Restu, terima kasih luar biasa Pak Restu. Ya, makasih ya Bu Jupita. Ya, tadi pertanyaannya tempat ya atau komunitas apa. Mungkin kita bisa awali dari sekolah kita sendiri ya Bu Jupita. Jadi saya masukkan pembelajaran angklung dalam kegiatan pembelajaran kelas 11 fase E. Nah, di situ ada memainkan musik tradisional, mengidentifikasi musik tradisional berdasarkan
materi kurikulum Merdeka. Jadi kita bisa masukkan. Dan alhamdulillah alatnya kita punya. Karena angklung itu tidak semua sekolah punya. Seperti kita punya, alhamdulillah, jadi menambah sarana kita untuk bisa memperkenalkan alat musik angklung. Lalu yang dalam jangka waktu dekat sebetulnya sudah dilakukan ya Bu ya. Kalau jangka waktu dekat kan kita masuk ke kelas-kelas, terus saya perkenalkan angklung, saya mainkan secara kolaboratif ya, gotong royong dengan anak-anak dengan alat musik lain yang mereka kuasai. Saya gabungkan dengan musikalisasi puisi. Ada satu karya dari Pak Joko ya, alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah, itu kita kolaborasikan angklung dengan alat musik modern. Yang seperti yang tadi Bapak Ibu lihat. Nah, itu sebuah awal yang baik. Tinggal ke depan mungkin menampilkannya lebih serius di tempat yang lebih serius. Yang tadi disampaikan pada Pak Resi ya, Pak Resi, bahwa kita dalam melestarikan angklung itu semua punya peran. Jadi ketika kita berada di sekolah, Bapak Ibu kita memiliki sarananya, maka Bapak Ibu kita harapkan bisa terlibat. Ya, jadi di komunitas ini kan kita tidak hanya siswa sasaran kita, tapi sasaran utamanya adalah peserta didik, Bapak Ibu guru, dan juga seluruh mungkin stakeholder yang ada di sekolah itu bisa terlibat langsung untuk melestarikan ini. Misalkan kita punya kegiatan di sekolah namanya Pancawarna. Nah, itu bisa kita masukkan kegiatan angklungnya itu ditambahkan untuk penampilan ya, untuk ditampilkan pada saat Pancawarna tersebut. Nah, itu salah satu agenda karena itu sifat kegiatannya, penampilan teaternya adalah serius di tempat yang istimewa yang saya tadi bilang. Ada yang kemarin terakhir kita di GKJ ya Bu Fitri ya. Nah, yang lalu kita di MNC, gedung MNC. Nah, mungkin ini salah satu cara angklung itu bisa diperkenalkan atau mungkin ya ditampilkan supaya generasi milenial bisa terlibat ya, dan Bapak Ibu guru juga bisa ikut. Mungkin itu Bu Jupita. Baik Pak Resto, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, saya Ya, silakan ke baik. Bu Fitri ya. Ya, terima kasih Bu Jupita, terima kasih untuk Pak Resi, Pak Joko, dan juga Bu Jupita yang bertanya untuk menambah keingintahuan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin karena waktu yang terbatas sudah menunjukkan 11.56, mungkin sampai sini dulu sesi pertanyaan. Jika memang ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, bisa langsung menghubungi Bapak Restu. Baik, kita lihat di sini sudah ada Pak Joko Arwanto. Mungkin ada yang mau sedikit disampaikan, Pak Joko, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Fitri, Pak Restu, dan pada seluruh peserta webinar. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dalam rangka menguatkan karakter siswa dan menjadi hal yang positif dalam merawat budaya Nusantara. Terima kasih, tetap semangat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian acara webinar komunitas belajar Ekapaksi 81 dengan tema pembelajaran alat tradisional angklung untuk menguatkan karakter gotong royong siswa telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua dalam memaksimalkan pembelajaran yang membawa kebahagiaan dan keselamatan untuk peserta didik. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir memeriahkan webinar hari ini. Demikian acara webinar hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya webinar ini. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa di webinar berikutnya. Nah, ada satu pantun lagi nih Bapak Ibu. Ya, karena tadi kan diawali pakai pantun nih, berarti kita akhiri dulu pakai pantun lagi ya. Pergi healing ke galeri seni. Cakep. Cakep. Namanya membawa angklung. Cakep. Cara webinar sampai di sini. Semoga kita semua bisa bermain angklung.
Cakep. Cakep. Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di webinar. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Fitri, Pak Terima Restu. kasih Pak Joko Santo. Salam teman-teman ya Pak Joko ya.